bersabar dalam Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 20 Januari 2025. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini Senin 20 Januari 2025 diambil dari Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan saya memilih judulnya Hamba Tuhan dipegang Tuhan. Ayat ini berisi nubuat tentang hamba Tuhan yang akan datang. Dalam pemahaman Kristen, ini menunjuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pada ayat ini beberapa aspek penting perlu kita perhatikan tentang hamba Tuhan. Pertama, hamba yang dipegang oleh Tuhan. Maksudnya, seorang yang dipegang dan dipelihara oleh Tuhan. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perlindungan kepada hambanya. Kedua, orang pilihan yang berkenan di hati Tuhan. Dia adalah orang pilihan Tuhan yang disukai Tuhan. Dia memiliki karakter dan tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, penuh dengan roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini adalah peran universal dari hamba Tuhan, yaitu untuk menyatakan atau membawa hukum, keadilan, dan kebenaran kepada bangsa-bangsa di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, agar kita menjadi orang yang dipegang oleh Tuhan. Menjadi orang yang dipegang oleh Tuhan. Di sini kita harus menyadari pentingnya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena kita telah merasakan perlindungan Tuhan
dalam hidup ini. Ini dapat kita wujudkan dengan membangun kehidupan doa dan membaca firman Tuhan secara teratur dan berkesinambungan. Kedua, menjadi orang pilihan Tuhan. Artinya, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan agar menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya melalui hidup dalam ketaatan dan integritas. Disinilah kita, apakah sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai keluarga atau individu orang percaya, agar kita berpartisipasi dalam pelayanan gereja, dalam kegiatan sosial, dan menjadi mentor misalnya bagi teman kita. Aktif dalam diskusi kelompok kecil, ikut dalam studi Alkitab tentang firman Tuhan untuk memperkuat iman kita. Dan dalam keluarga kita pun, kita mulai membangun kebiasaan doa bersama dan membaca Alkitab bersama di rumah kita masing-masing. Mengajarkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai keadilan dan kebenaran sejak dini. Yang ketiga, menerima Roh Kudus dan menjadi saksi untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan bagi sesama. Artinya, kita menjadi orang yang rajin dan tekun berdoa agar Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Tetapi juga, kita pun akan menerima kekuatan sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki komitmen yang semakin kuat dan pasti untuk menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas di mana kita bekerja dan bermasyarakat. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan? Sederhana dan simpel. Berlaku adil, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menjadi teladan dalam perbuatan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita meneladani hamba Tuhan, membawa keadilan dan kebenaran dengan menerapkan atau mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini, dan juga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya itu membawa sukacita, menambah semangat kami, dan juga menumbuhkan iman pengharapan bagi kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka boleh memperoleh penguatan dan penghiburan ya Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh menikmati pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Jika ada di antara mereka saudara-saudara kami yang sakit, pada hari ini atau dalam minggu ini, akan menjalani tindakan dari dokter. Kiranya itu membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang mengasihi kami, kami berdoa juga untuk orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan berat hingga saat ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menolong mereka dan memberikan kekuatan, pengharapan, dan kiranya mereka boleh mengambil keputusan memenangkan pergumulan mereka dan nama Tuhan dimuliakan. Hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.